Selamat siang pemirsa, kembali lagi ke Waspada News bersama saya Alisa Zahra yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual. Pemirsa sekalian, di era globalisasi ini maraknya teknologi di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satunya sedang terjadi di SMA Negeri 1 Tapanunggal. Pada 6 Oktober 2023 sedang melaksanakan sumatif tengah semester online dengan menggunakan aplikasi CBT. Kami akan mengajak Anda untuk informasi yang lebih lanjut bersama rekan kami, Anissa Rifa Mauren yang sedang berada di lokasi. Untuk mengurangi penggunaan kertas, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tapanunggal menggunakan aplikasi CBT untuk kegiatan sumatif tengah semester. Di sebelah saya ada guru dari SMA Negeri 1 Tapanunggal. Bisa diperkenalkan namanya siapa dan juga di apa di sini? Perkenalkan, nama Bapak Deddy Sukarya. Bapak di sini mengampu mata pelajaran informatika di kelas 11. Baik Pak Deddy, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang CBT. Yang pertama, apa definisi CBT menurut Bapak? Definisi CBT sebenarnya bisa dilihat dari akronimnya ya. Pelajaran katanya CBT itu dari bahasa Inggris yang artinya komputer based test. Ini tes yang menggunakan sistem komputer. Jadi yang awalnya konvensional menggunakan kertas, seiring dengan perkembangan zaman maka digantilah menggunakan tes berbasis komputer, software, tidak menggunakan kertas. Oke. Di mana aplikasi CBT dapat digunakan Pak? Sebetulnya aplikasi CBT ini sudah mulai digunakan di universitas-universitas di luar negeri. Itu sudah mulai dikembangkan di awal tahun 2000-an, kemudian diadopsi di Indonesia ini awal mulanya merambah sekolah SMK atau SMA itu pada saat pertama kali diterapkan UNBK dulu, Ujian Nasional Berbasis Komputer, itu pertama kali. Jadi mulai dari situ mungkin sekolah-sekolah menilai pemanfaatan ujian berbasis komputer ini sangat efisien karena tidak harus print banyak kertas, persiapannya juga relatif singkat seperti itu. Selain murid dan juga mahasiswa, siapa saja yang dapat mengakses serta menggunakan aplikasi CBT? Selain murid dan mahasiswa atau di lingkungan pendidikan, jadi CBT ini dari dulu sudah digunakan untuk rekrutmen CPNS. Jadi CPNS itu untuk calon pegawai negeri sipil itu sudah tes masuknya itu sudah menggunakan berbasis CBT. Jadi selain sekolah atau dunia pendidikan, tes rekrutan pegawai negeri sipil juga sudah menggunakan CBT. Oke, kan banyak tuh selain aplikasi CBT, mengapa sekolah memilih aplikasi CBT sebagai alternatif ulangan sumatif ini Pak? Kenapa memilih? Sebenarnya untuk metode ulangan itu CBT itu banyak. CBT itu hanya umumnya, jadi komputer based test. Untuk jenis aplikasinya memang banyak. Jadi kembali lagi mungkin kebijakan sekolah, karena CBT ini sudah banyak digunakan oleh sekolah-sekolah yang memang dia punya sumber daya manusia atau sumber daya sarana prasarannya sudah mumpuni gitu kan. Jadi memilih CBT karena mungkin di sini sudah siswanya sudah menggunakan perangkat smartphone semua, terus sudah mahir menggunakan internet juga. Jadi mungkin sekolah ini akan mencoba memanfaatkan kemampuan para siswa yang mahir menggunakan internet gitu kan. Jadi di samping CBT ini nantinya mempercepat persiapan ujian, pun hasil ujiannya itu bisa didapatkan pada saat itu juga. Jadi tidak harus mengkoreksi lagi seperti itu. Bagaimana cara login dari aplikasi CBT? Untuk cara login dari aplikasi CBT ini sebetulnya sama. Jadi nanti pihak sekolah itu mempersiapkan data siswa, kemudian kelas, juga ada username dan password pada kartu peserta. Nah, yang digunakan itu adalah username dan password untuk login ke website yang sudah dipersiapkan oleh sekolah.
Oh, oke. Tadi itu pertanyaan yang dasar, Pak. Sekarang Ya. kita ke pertanyaan spesifik. Yang pertama, apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari CBD? Oh iya, kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihan dulu ya. Kelebihannya ya seperti pemerintah sendiri kan sudah merubah pola ujian nasional ya. Dulu kan ada ujian nasional, sekarang ada asesmen. Nah itu semuanya menggunakan berbasis CBT. Artinya yang saya perhatikan bahwa di sini penggunaan kertas mulai dikurangi dengan adanya CBT ini. Otomatis penggunaan kertas kemudian lebih tidak terlalu banyak. Kalau dulu konvensional itu penggunaan kertas sangat banyak. Kemudian distribusi soal, kalau dulu distribusi soal harus dikirim menggunakan ekspedisi. Kalau sekarang CBT itu tinggal mendownload soalnya dari pusat. Nah, jadi kelebihannya itu kalau ekspedisi di jalan ada kendala seperti yang tidak diinginkan, misalkan kena hujan, kertas ujiannya kan akan hancur seperti itu. Nah, kalau CBT keunggulannya dia tidak hancur, mungkin akan lebih cepat didistribusikan juga. Nah, kalau kekurangannya itu ujian berbasis CBT ini banyak juga kekurangannya selain dari keunggulan yang saya sebutkan tadi. Kekurangannya mungkin dari rentannya kecurangan pada saat ujian, misalkan mengakses informasi pada saat ujian kayak gitu untuk mendapatkan untuk mendapatkan jawaban dari soal seperti itu. Kemudian sangat berpengaruh kepada listrik. Apabila listrik mati atau koneksi internet tidak ada, ujian otomatis tidak bisa dilakukan. Nah, itu kelemahan seperti itu. Paling untuk kelebihan dan kekurangannya. Adakah tantangan selama diadakannya program CBT ini di sekolah, Pak? Tantangannya di awal ya tentu akan ada pro dan kontra ya. Maksudnya kontranya, tantangannya adalah membiasakan yang tadinya menggunakan sistem ujian konvensional, kemudian guru harus belajar kembali menggunakan format CBT, mulai dari membuat soal, menginput soal ke dalam sistem CBT-nya. Nah, itu perlu waktu untuk mempelajari sistemnya. Nah, tantangannya di situ. Kemudian tantangannya juga dari perangkat yang digunakan itu tidak semua support ke CBT-nya. Maksudnya ada kendala, misalkan perangkatnya tidak bisa membuka soal dan lain-lain. Itu mungkin kendalanya ya, tantangannya yang kita hadapi. Ya, mudah-mudahan kedepannya semua perangkat siswa itu bisa mengakses CBT dengan baik. Dari tantangan itu semua yang udah Bapak jelaskan, bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan tersebut? Iya, sosialisasi untuk mengatasi tantangan CBT ya, penerapan CBT di sekolah kita. Ya, kita melakukan sosialisasi ke guru, kemudian sosialisasi ke siswa, kemudian melakukan latihan untuk mengakses CBT, bagaimana cara mengerjakan soal di dalam CBT, kemudian bagaimana cara mengakhiri soal di CBT ini seperti apa. Mungkin itu aja. Untuk menangani tantangan-tantangan, kita melakukan sosialisasi seperti itu. Oke, yang udah kita saya dari yang lainnya tahu kan CBT itu kan buat ujian semester, tapi ada apa selain kegunaannya dalam aplikasi CBT? Kegunaannya dalam aplikasi CBT untuk selain ujian, sebetulnya ini bisa dikembangkan juga ke lebih jauh ya, ke e-learning, jadi pembelajaran berbasis internet nantinya seperti Google Forms, seperti itu sebetulnya sangat bisa sekali untuk pengembangannya. Hanya infrastruktur sekolah ini belum siap untuk sampai pelaksanaan e-learningnya seperti itu. Karena kita harus menyiapkan virtual servernya yang bisa diakses setiap saat seperti itu. Untuk e-learning itu sendiri membutuhkan spesifikasi virtual server yang cukup tinggi, apalagi diakses oleh siswa di atas 800 orang. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama.
Saya dan juga tim sedang ada di SMA Negeri 1 Kelapa Tunggal, dan di sebelah saya ada murid dari SMA Negeri 1 Kelapa Tunggal. Boleh dikenalkan nama dan juga kelasnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Nasra Maulida dari kelas 11. Oke Nasra, aku mau nanya beberapa pertanyaan, apakah kamu bersedia? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah yang kamu rasakan selama menggunakan aplikasi CBT? Biasa aja sih, soalnya kayak ya udah sama aja kayak sebelumnya. Oke. Mampukah CBT untuk melatih kejujuran dalam mengerjakan ujian menggunakan CBT? Sebenarnya kalau soal jujur mah kan tergantung orangnya ya. Kalau misalkan pakai CBT, kalau misalkan ada yang masih mengantuk, tetap aja bisa tergantung siswanya. Menurut saya pakai CBT, mau pakai CBT nggak pakai CBT cuma kayak meminimalisir doang, nggak mungkin menutup kemungkinan orang buat nyontek, karena kan juga nyontek di HP tapi bisa nyontek di kertas, bisa juga kayak nyontek ke temennya. Oke, apakah yang kamu rasakan kekurangan dari CBT selama menggunakan CBT? Ya, menurut saya sih CBT ribet karena agak ribet, agak sedikit ribet, cuman emang bagus sih. Tapi kayak terlalu ribet karena kalau kepencet dikit aja tuh langsung bunyi, terus kadang langsung keluar. Terus bahkan kalau nge-refresh 3 kali aja tuh bisa langsung keblokir, terus kita jadi dicurigain orang yang nyontek. Padahal tuh kita nggak nyontek, tapi gara-gara fiturnya yang seribet itu bikin kita jadi kayak anggap kita kriminalitas nyontek gitu. Padahal kita nggak nyontek sih, cuman terus kayak sering banget banyak siswa yang dikira kalau misalkan bunyi baju dikira dia keluar, atau kayak sampai guru pada ngecekin HP-nya masing-masing karena takut ada yang kayak macem-macem gitu. Padahal kan itu emang dari fitur dari sananya kalau bisa kayak gitu, tapi jadinya bikin kita sendiri yang kayak ribet, aware, kayak kebingungan gitu. kekurangannya sekarang ada nggak kelebihan dari CBT yang kamu rasakan selama menggunakan CBT itu? Kalau saya kan siswa ya, kalau menurut saya sih kalau misalkan ada cara yang lebih mudah kenapa harus yang ini gitu. Tapi bagus sih pakai CBT tuh biar kayak meminimalisir contek tunggal dan lain sebagainya. Tapi balik lagi kayak yang pertanyaan yang awal, kalau misalkan soal contek mah itu udah kayak tergantung siswanya. Kalau siswanya pintar mencontek mah tetap aja bakal ada yang mencontek, nggak mungkin untuk kemungkinan untuk mencontek. Jadi kalau di CBT menurut saya sampai bagus aja, lebih bagus daripada Google Form. Oke. Pertanyaan yang terakhir, apakah CBT membuat kamu susah selama proses kegiatan ujian semester? Maksa banget, parah banget. Kayak bunyi-bunyi mulu, udah saya emang ngapa-ngapain tapi bunyi, kadang kepencet bunyi, kesenggol bunyi, terus keluar sendiri, terus saya disurigain saya nyontek, terus emang nggak nyontek. Terus kalau lebih dari 3 kali diblokir? Iya, diblokir, abis itu saya langsung kayak, Bu ini tadi kepencet, bohong ya? Jelas saya nggak bohong teman-teman. Kacau itu kayak, ini membuat saya sulit. Udah gitu kalau misalkan ada yang nelfon atau ada yang ngechat, terus tiba-tiba notifnya tuh masuk gitu. Terus misalkan nggak ada yang nelfon nih, jadi nggak bisa diangkat. Kalau misalkan diangkat kita keluar, terus kalau misalkan fotonya tiba-tiba habis di tengah, ntar jawabannya suka kayak gitu, terus waktunya udah habis, ntar jadi putih semua, nggak ke kiri, itu bikin saya frustasi. Menangis itu tadi saya menangis gara-gara ngebully. Tapi kan sekarang dilakukan juga udah ada kalau misalnya ada yang murid yang muridnya kesusahan gitu, kesusahan dalam kayak kuota dan sebagainya, bisa di platform itu gimana? Di laptop tuh pasti banyak kan yang nanti kayak ngantri gitu. Kayak ini kenapa harus yang ribet gitu? Kenapa guru memilih cara yang ribet? Berarti intinya setuju nggak ada CBT ada gitu? Setuju, tapi jangan sering gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa, tapi tolong fiturnya diperbaiki biar nggak terlalu menyudutkan siswa. Oke, terima kasih Kang Aswa. Itu saja laporan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tadi menutup jumpa kita dalam Waspada News. Saya Alisa Zahra, pamit undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.